Kalau dihitung hari ini bisa dikatakan saya sudah mengabdi di pencaksilat selama 34 tahun. Kalau tidak salah, sebagai wakil ketua umum 4 periode, kemudian sebagai ketua umum 5 periode. Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai ketua umum PBIPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai ketua umum PBIPSI. Saya pun minta maaf beberapa saat ini bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun saya tidak terlalu aktif di depan, tapi saya mendukung selalu dari belakang, saudara-saudara. Gara-gara tidak diberi uang Rp100.000, sejumlah mangkuk milik pedagang bakso di Jalan Taman Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta dipecahkan. Padahal pedagang menyebut belum lama pemuda ini menagih jatahnya. Tapi mental preman pemuda itu ciut saat digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang. Pelaku dan 2 rekannya terkenal kerap meminta atau memeras dengan mengancam para pedagang. Uangnya dipakai untuk kesenangan sesaat. Mereka memang sering melakukan pemerasan berupa sedikit nada-nada mengancam untuk mendapatkan uang. Untuk nominal yang diminta sendiri kisaran dari 300.000 hingga 400.000. Mereka digunakan untuk kepentingan pribadi, ada juga untuk membeli barang-barang terlarang karena pada saat kita cek urin ternyata 3 orang tersebut dinyatakan positif metafetamin. Minta-minta uang kepada pedagang kerap terjadi dengan durasi dari harian, mingguan hingga bulanan. Besarannya pun beragam. Mangkuknya dia ngambil mangkuk dipecahin. Minta uang berapa? 100.000. Itu buat apa alasannya? Nggak tahu saya. Bersama barang bukti sebilah pisau, ketiganya kini mendekam di balik jeruji dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Tapi saya nggak nurunin harga penjualan saya tetap... Wanita yang sedang menggendong bayi ini adalah Erika. Perempuan 25 tahun ini berusaha menjelaskan kepada ibu-ibu yang menggeruduk rumahnya di Jalan Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur akhir Maret lalu. Mereka meminta pertanggungjawaban Erika karena sembako murah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Padahal uang sudah ditransfer. Merasa ditipu dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah, para korban melapor ke polisi. Erika pun ditangkap. Perbuatannya ini berawal dari dia memang jualan seperti itu, tetapi mengalami kerugian. Untuk menutupi, dia berusaha menjual, nutupi yang sebelumnya yang rugi, nutupi sebelumnya yang rugi, dan ternyata menggelembung terus sehingga total kerugiannya membesar seperti itu. Suaminya tidak terlibat sama sekali. Jadi murni si tersangka ini melakukan perbuatannya sendiri. Kasus ini bermula ketika Erika menawarkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah di aplikasi WhatsApp. Para korban yang tergiur mentransfer sejumlah uang pembelian. Tapi setelah berminggu-minggu dinanti, barang yang telah dibeli tak kunjung diterima. Kini tersangka menghadapi ancaman pidana berlapis dengan kurungan maksimal 4 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Atas ulahnya, ia harus berpisah dengan suami dan anaknya yang masih balita. Sri Rama melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.